Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, mari kita membahas beberapa soal bilangan bulat dan operasi hitung campuran beserta pembahasannya. Pada soal yang pertama, kita akan mengurutkan bilangan berikut ini dari bilangan yang terkecil. Seperti kita ketahui, bilangan bulat negatif dimulai dari angka negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Pada garis bilangan berikut ini, kita perhatikan bahwa semakin ke kiri, maka nilai bilangan bulat negatif akan semakin kecil. Semakin kecil angka pada bilangan negatif, maka semakin besar nilai bilangan bulat negatif tersebut. Jadi, urutan bilangan yang terkecil adalah negatif 12, negatif 11, negatif 7, 0, dan 8. Soal yang kedua. Menurut perakiraan cuaca, suhu di kota Medan 20 derajat Celcius. Jika suhu di kota Jepang adalah negatif 10 derajat Celcius, maka selisih di kedua kota tersebut adalah. Jika diketahui pada soal berikut, bilangan yang pertama adalah bilangan bulat positif, yaitu 20, dan bilangan yang kedua adalah bilangan bulat negatif, yaitu negatif 10. Yang ditanyakan pada soal berikut ini adalah selisih. Jadi kita kurangkanlah 20 dikurang negatif 10. Negatif bertemu negatif, hasilnya positif. Jadi 20 ditambah 10 sama dengan 30 derajat Celcius. Soal yang ketiga. Lawan dari bilangan negatif 25. Seperti kita ketahui, lawan dari bilangan negatif adalah positif. Jadi, jawabannya adalah 25. Soal yang keempat. Berapakah hasil dari negatif 35 dikurang negatif 10? Langkah yang pertama kita lakukan adalah mengubah tanda pengurangan dengan negatif. Negatif bertemu negatif, yaitu positif. Jadi diperoleh negatif 35 ditambah 10. Untuk lebih mudah menghitungnya, bandingkanlah kedua bilangan tanpa memperhatikan tanda di depannya. 35 dengan 10, jika kita bandingkan, yang lebih besar adalah 35. Jadi jawabannya pasti negatif. Selanjutnya kita kurangkanlah 35 dikurang 10. Maka hasilnya adalah negatif 25. Soal yang kelima. Jika 60 kurang negatif 15, maka hasilnya adalah tanda pengurangan bertemu dengan tanda negatif adalah positif. Maka langsung kita jumlahkan 60 ditambah 15. Hasilnya 75. Kita lanjut soal yang keenam. Hasil operasi dari 40 kurang 8 ditambah 12 adalah. Langsung saja menghitung 40 dikurang 8, kemudian ditambah 12. Hasilnya 44. Soal yang ketujuh. Hasil operasi dari 240 bagi 20 kali 5 adalah. Lebih dulu kita bagikan 240 dibagi 20. Kemudian hasilnya dikalikan dengan 5. Maka
Hasilnya adalah 60. Soal yang ke-8, hasil dari 30 dikali 15 dikurang 24 adalah, untuk soal berikut, kita lebih dulu mengalihkan 30 dikali 15. Hasilnya 450, kemudian dikurangkan dengan 24, maka hasilnya adalah 426. Soal yang ke-9, kita akan menghitung hasil dari 45 ditambah 28 dibagi 2 dikurang 10. Yang pertama kita lakukan adalah membagikan 28 dibagi 2. Kemudian 45 ditambah 14 dikurang 10. Jadi hasilnya adalah 49. Perhatikan soal yang ke-10. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengalihkan 15 dikali 4 dan membagikan 20 dibagi 10. Kemudian kita hitung 120 dikurang 60 ditambah 2. Jadi hasilnya adalah 62. Perhatikan soal yang ke-11. Pada soal terlihat ada pecahan biasa dan pecahan campuran. Yang pertama sekali kita lakukan adalah mengubah pecahan campuran, yaitu 1/1/5 menjadi pecahan biasa. Maka diperoleh 11/15 ditambah 2/3 dikurang 6/5. Selanjutnya, kita harus menyamakan seluruh penyebutnya dengan menentukan KPK-nya. KPK dari 15, 3, dan 5 adalah 15. Jadi, semua penyebutnya adalah 15. Kita tinggal menghitung pembilangnya. Sehingga diperoleh 3/15. Kita juga dapat mencari FPB dari 3/15 untuk menyederhanakan hasilnya. Jadi, hasilnya adalah 1/5. Soal yang ke-12. Yang pertama sekali kita lakukan adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kemudian kita harus menghitung lebih dulu perkaliannya. Hasil perkaliannya sudah kita peroleh, sehingga kita lanjut ke pembagiannya. 24/80 dibagi 3/2. Untuk pembagian, kita mengubahnya menjadi perkalian dengan menukar pembilang dan penyebutnya. Maka diperoleh 24/80 dikali 2/3 sama dengan 48/240. Jadi hasilnya adalah 1/5 setelah kita tentukan FPB-nya untuk 48 dan 240. Soal yang ke-13, 2/10 tambah 2/5 dikali 5/8. Yang pertama kita hitung adalah 2/5 dikali 5/8. Sehingga diperoleh 2/10 ditambah 10/40. Selanjutnya kita menjumlahkan 2/10 ditambah 10/40 dengan menyamakan penyebutnya. Setelah disamakan penyebutnya, maka diperoleh 8/40 ditambah 10/40. Jumlahkanlah pembilangnya, sehingga hasilnya adalah 18/40. Kita harus menyederhanakannya dengan mencari FPB-nya untuk 18/40. Jadi hasilnya adalah 9/20. Soal yang ke-14.
5/25 dibagi 2/3 ditambah 3/5. Yang pertama kita hitung adalah pembagian, yaitu 5/25 dibagi 2/3. Kita ubah menjadi perkalian, sehingga diperoleh 15/50. Selanjutnya kita menjumlahkan dengan 3/5 dengan menyamakan penyebutnya. Hasilnya adalah 15/50 ditambah 30/50 sama dengan 45/50. Sederhanakanlah 45/50 sehingga hasilnya adalah 9/10. Soal yang ke-15, 2,3 ditambah 15,2 dikurang 1,5. Agar lebih mudah, jumlahkanlah 2,3 ditambah 15,2. Selanjutnya dikurangkan dengan 1,5. Jadi hasilnya adalah 16. Soal yang ke-16. Sebuah kapal berlayar ke arah utara sejauh 80 km. Kemudian kapal tersebut berbalik arah ke selatan sejauh 45 km. Tentukanlah posisi kapal dari tempat semula. Penyelesaiannya adalah, misalkan arah utara sebagai arah positif dan arah selatan sebagai arah negatif. Maka kalimat matematikanya adalah 80 ditambah negatif 45. Positif bertemu negatif adalah negatif, sehingga diperoleh 80 kurang 45 sama dengan 35. Jadi, posisi kapal adalah 35 km sebelah utara dari tempat semula. Soal yang ke-17. Pada musim semi, suhu kota London di pagi hari mencapai -4 derajat Celcius. Pada musim dingin, suhu di kota London 2 kali lebih dingin dari musim semi. Berapakah suhu di kota London pada musim dingin? Kalimat matematikanya adalah suhu musim dingin sama dengan 2 kali suhu musim semi, sehingga diperoleh 2 kali negatif 4. Sama dengan negatif 8. Jadi, suhu musim dingin di kota London adalah -8 derajat Celcius. Soal yang ke-18. Bu Lili membagikan permen kepada 30 orang siswa. Masing-masing siswa mendapatkan 3 buah permen. Permen Bu Lili yang tersisa tinggal 10 buah. Berapakah permen yang dimiliki Bu Lili semula? Penyelesaiannya adalah banyak siswa 30 orang, banyak permen untuk setiap siswa adalah 3 buah permen, dan permen yang tersisa adalah 10 buah. Sehingga diperoleh 30 dikali 3 ditambah 10 sama dengan 90 ditambah 10. Jadi, permen yang dimiliki Bu Lili semula adalah 100 buah. Soal yang ke-19. Rina membeli telur sebanyak 3,5 kg. Telur tersebut digunakan untuk membuat kue sebanyak 2,5 kg. Kemudian, Rina membeli lagi 1/4 kg. Berapakah persediaan telur Rani sekarang? Penyelesaiannya adalah 3/1/2 dikurang 2,5 ditambah 1/4. Kita harus mengubah 3/1/2 menjadi pecahan campuran, yaitu 7/2. Kemudian 2,5 kita juga ubah ke pecahan campuran, yaitu menjadi 25/10. Selanjutnya, kita hitung 7/2 kurang 25/10 ditambah 1/4. Selanjutnya kita harus menyamakan penyebutnya.
Sehingga diperoleh 70 per 20 dikurang 50 per 20 ditambah 5 per 20 sama dengan 25 per 20. Hasilnya bisa kita ubah menjadi pecahan campuran, yaitu 1, 5 per 20. Kemudian 5 per 20 bisa kita sederhanakan dengan cara mencari FPB-nya, sehingga hasilnya adalah 1, 1 per 4. Jadi, persediaan telur Rina adalah 1/4 kg. Soal yang ke-20. Ari memiliki tabungan sebanyak 2 juta rupiah. Uang tersebut ia gunakan 1/2 bagian untuk membeli pakaian, 20% bagian untuk membeli buku. Berapakah sisa uang Ari sekarang? Penyelesaiannya adalah uang yang digunakan Ari bernilai 1 dikurang 1/2 dikurang 20% dikalikan dengan 2 juta rupiah, sehingga diperoleh pecahan biasa dari angka 1 adalah 100 per 100. Kemudian 1/2 kita ubah menjadi per 100 sehingga diperoleh 50 per 100. 20% kita ubah menjadi 20 per 100 sehingga diperoleh 100 per 100 dikurang 50 per 100 dikurang 20 per 100 dikali 2 juta sama dengan 30 per 100 dikali 2 juta. Jadi sisa uang Ari adalah 600.000.